Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa di TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita masih berikan Allah kesempatan sehingga kita pada hari ini bisa masih diberikan Allah kesempatan hidup untuk menambah amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini kita bisa menggunakan sebaik-baiknya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita semua, menerima segala amal-amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah dengan taufik hidayah di jalan yang diridhainya supaya kita semua selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita sebaratan nanti masukkan Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teratur ke hadiban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, bahkan menyuruh kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena yang beruntung itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti takwa? Takwa artinya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala yang dilarangnya. Kalau orang sudah dalam kategori takwa seperti ini, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala seperti di ayat lain disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, Allah jadikan baginya itu jalan atau solusi daripada kalau dia berhadapan dengan problem atau masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan senantiasa memberikan kepadanya rezeki daripada jalan-jalan yang tidak dia ketahui. Makanya Allah menggunakan di sini dengan kalimat fi'il mudhari yang maknanya tufidud dawam wal istimrar. Terus menerus selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah yang kita hadapi, maka pasti ada jalan keluarnya. Selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita pasti akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau timbul pertanyaan, kenapa kita sudah salat, kita sudah puasa, tetapi kadang rezeki kita masih kurang lancar? Mungkin boleh jadi salat kita belum benar, puasa kita belum bujur. Oleh karena itu kita perbaiki bagaimana puasa kita, bagaimana ibadat-ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar kita melaksanakan perintah karena Allah atau ada tujuan lain? Nah, bagaimana syarat-syarat rukunnya menurut para ulama-ulama kita? Bahkan apakah yang membatalkannya sudah kita hindari? Oleh karena itu kita benarkan perbuatan ibadat kita supaya kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu aja kuncinya, bagaimana kita menjadi syaratnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat bagaimana ulama-ulama kita. Mereka kadang tidak berusaha dunia, tapi kadang rezekinya jalan. Bahkan ada yang mengatakan mereka itu sebut nilam sari, artinya banyak ditilam pada bacari. Kenapa? Karena rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada semua binatang yang melata di muka bumi kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dekati orang yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah. Jangan kita menjauh kepada Allah.
Kalau ada masalah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ibadah ini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibadat puasa. As-saumu nisfus sabri, kata Rasul. Puasa wa sabru nisful iman. Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Sabar kita dalam beribadah. Karena sabar itu ada sabar dalam mengerjakan ibadah, ada sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak sabar maka tidak bisa dijadikan Allah sebagai pemimpin. Dalam surah Sajadah Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Jadi orang-orang yang dijadikan Allah menjadi pemimpin atau orang yang berhasil yaitu orang yang sabar. Apa arti sabar? Satu, menerima apa yang diberikan Allah dengan hati yang ikhlas, dengan muka yang manis, dengan muka yang senang menerima. Apapun yang diberikan Allah, baik musibah atau lain sebagainya, kita harus menerimanya. Yang kedua, arti sabar itu tidak mau melapor kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kadang kita salah pengertian, dikira sabar, tapi kadang kita bisa menceritakan masalah kepada orang lain. Apalagi sekarang dengan adanya medsos, kadang bikin status, laporan macam-macam. Itu bukan sabar. Karena kalau kita benar-benar sabar, kita laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk bagaimanapun mereka tidak bisa membantu kita tanpa izin Allah. Oleh itu, kalau ada masalah kita hadapi, terima dengan sabar, dengan hati yang ikhlas, kemudian kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Kapan waktu yang tepat? Bahkan setiap malam ulama mengatakan di sepertiga akhir daripada malam itu merupakan waktu yang mustajab. Menyangkut dengan masalah bulan puasa, apalagi ini mudah. Sambil kita sebelum bersahur, baik ibu-ibu atau siapapun, sebelum bersahur sempatkan kita salat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, laporkan permasalahan kita. Jangan kita lapor kepada yang lain. Karena yang lain tidak bisa juga membantu kita, apalagi kita laporan di medsos status. Itu bukan tambah, jalan keluar. Apalagi orang yang sudah ada di hatinya iri dengki dengan kita, bahkan tambah masalah kepada kita. Ayo, apapun permasalahan kita yang kita hadapi, kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan jalan tersebut Allah memudahkan kepada kita, dan itu pun sebagai bukti kesabaran kita, sedangkan sabar itu merupakan sebagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin segala permasalahan dari Allah, penyelesaiannya pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang benar-benar la'allakum tattaqun. Keluar daripada puasa, kita menjadi orang yang takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Banyak. Nuntut ilmu perintah Allah, ibadat perintah Allah, berusaha mencari rezeki yang halal perintah Allah, dan banyak lagi perintah-perintah Allah. Apa yang dilarang oleh agama kita jauhi. Itulah kategori orang yang takwa. Dan juga yang dilarang, misalkan baik dalam ibadah, ini pun kadang kita sering terlupakan. Kita salat pada hati kita minta puji dengan manusia. Ini kan dilarang oleh Allah. Artinya mengerjakan tapi kita maksiat kepada Allah. Mengerjakan perintah tapi sebaliknya maksiat kepada Allah. Atau membaca Quran tapi kita tidak bertajwid, maka bacaan kita itu bukan jadi pahala, bahkan jadi dosa. Karena bertajwid, membaca Al-Quran adalah hukumnya fardu ain. Oleh karena itu pelajari ilmu tajwid. Jangan cuma kita baca Quran tanpa bertajwid, itu malah menjadi dosa. Oleh karena itu kita beribadah, jadikan ibadah itu benar-benar kita mengharap ridhonya Allah, supaya ibadah kita diterima. Jangan kita yang penting melaksanakan ibadah karena tahu diterima kadanya. Orang mengerjakan ibadah haji supaya datang nanti dipanggil orang Pak Haji. Berarti bukan ibadah benar kita kepada Allah. Berarti bukan kita menjadi orang takwa seperti itu. Orang membaca Quran tapi kadang niatnya dia pamer, sudah berapa juz kamu lihat. Bercerita kepada orang, apa gunanya? Ya kalau kita niat memotivasi supaya orang bisa membaca Quran, ya silakan. Tapi kalau kita akan bisa menjaga, mestinya di hati kita ada sedikit rasa supaya dipuji orang. Ini bahaya lagi. Bukan jadi pahala yang kita baca, bahkan menjadi dosa. Oleh karena itu ibadat kita jadikan semata-mata tujuan kepada Allah, bukan untuk makhluknya Allah. Kiranya ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat, mudah-mudahan Allah menjadikan orang yang benar bertakwa, sehingga kita semua menjadi orang beruntung dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanillahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.